Halo, selamat malam. Bertemu kembali di channel Momulisun. Pada malam ini saya akan menceritakan satu kisah seram yang bukan daripada pengalaman saya sendiri, tetapi pengalaman daripada kawan saya. Kisah ini terjadi ketika rekan saya ini ketika itu masih kecil, sedang masuk ke dalam hutan pada ketika itu untuk bermain sorok-sorok bersama dengan rekan-rekan yang lain. Ketika giliran kawan saya untuk menyorok, dia pun menyorok di satu kawasan yang pada pikirannya kawan dia tersebut tidak dapat mencari dia. Kan menonton channel Momulisun untuk mengikuti atau mengetahui apakah kesudahan kisah seram sehingga akhir video ini di channel Momulisun. Itulah itu. Setelah kawan saya tersebut selesai menyorok, akan kepada kawan saya itu mula mencari kawan saya yang sedang menyorok pada ketika itu. Satu persatu tempat di kawasan itu dicari oleh kawan kepada kawan saya ini. Tetapi yang menghairankan sekali ialah dia tidak menemui kawan saya yang sedang menyorok itu. Setelah kawan-kawan kepada kawan saya ini puas mencari dan puas menunggu, sehingga kawan saya ini muncul daripada tempat dia bersorok, mereka pun pulang ke rumah untuk memberitahu kepada ibu bapak masing-masing bahwa kawan menyorok mereka yang seorang lagi tidak pulang bersama mereka pada hari itu. Mereka pun mempergiatkan untuk mencari kawan saya ini di tempat di mana mereka menyorok. Tetapi setiap usaha mereka untuk mencari kawan saya ini ternyata gagal pada ketika itu, dan mereka tidak menemui di mana kawan saya ini menyorok. Selang beberapa hari setelah kehilangan kawan saya itu, satu hari kawan saya ini muncul tanpa dicari oleh ibu bapak ataupun orang di sekitar kampung tersebut. Kemunculan kawan saya itu menjadi satu tanda tanya kepada ibu bapak kepada kawan saya. Lalu mereka bertanya kepada kawan saya ini. Kawan saya pun mulai bercerita apa yang terjadi kepada dirinya pada ketika itu, di mana ketika dia ingin mencari jalan keluar ataupun jalan pulang yang biasa dia tahu untuk balik, tetapi pada ketika itu seolah-olah dia tidak ingat jalan pulang ataupun dia tidak ingat di mana jalan keluar daripada kawasan tersebut. Kemudian kawan saya mengatakan lagi, ketika dia sedang bergelut untuk mencari jalan keluar dan merasa ketakutan, dia bertemu dengan seorang nenek yang berada di kawasan itu, mengatakan kepada beliau bahwa dia hendak pulang ke satu tempat yang tidak dinyatakan di mana tempat ataupun kampung tersebut. Mereka pun berjalan menuju ke tempat nenek tersebut, dan nenek tersebut mempunyai rumah, dan kawasan di situ adalah satu kawasan yang tidak pernah dilihat oleh kawan saya, dan tempat-tempat tersebut adalah tempat yang cantik di mana ramai orang yang tinggal. Kata kawan saya lagi, nenek itu sangat baik orangnya, dan dia memberi kawan saya ini makan dan minum pada ketika itu. Kawan saya tidak senang dengan keadaan itu karena dia berasa cemas kalau ibu bapaknya ingin mencari dia karena tidak balik ke rumah pada malam itu. Nenek itu berjanji kepada kawan saya ini bahwa dia akan mengantar kawan saya ini pulang. Tetapi sebelum dia pulang, dia kena
menghabiskan makanan yang telah dihidangkan oleh nenek tersebut kepadanya. Ketika kawan saya sedang makan, dia terpikir bahwa ada satu petua yang diajarkan oleh orang tua-tua kepada kanak-kanak. Sekiranya tersesat ke dalam hutan, apa yang perlu dilakukan ialah membuka baju dan menterbalikkan baju tersebut dan memakai semula, supaya dengan keadaan baju yang terbalik, kononnya mata kita akan terbuka dan jalan balik akan kita temukan semula. Dia melakukan dengan membuka baju yang sedang dia pakai dan menterbalikkan baju itu dan memakai semula untuk melihat apakah apa yang dikatakan oleh orang-orang tua itu benar. Setelah selesai memakai baju yang terbalik, tiba-tiba tanpa semena-mena kawan saya ini tersedar seolah-olah dia sedang berhayal pada ketika itu. Dan dia tersedar bahwa di sekelilingnya bukan satu perkampungan, tetapi sebenarnya dia masih berada di dalam hutan. Keesokan harinya, kawan saya balik ke rumah dengan sendiri, tanpa dicari oleh ibu bapaknya ataupun penduduk kampung. Dia mengatakan lagi bahwa bunian ataupun tutumolong itu memang wujud, di mana pada pengalamannya pada malam tersebut yang dibawa oleh orang bunian ke satu tempat atau satu perkampungan memang benar-benar wujud. Kawan saya bersyukur karena masih dipertemukan dengan ibu bapaknya, hanya karena satu petua yang diamalkan, yaitu petua-petua orang tua-tua yang diceritakan kepada kanak-kanak, yang menyelamatkan dia daripada terus dibawa oleh orang bunian tersebut di alam yang dia tidak tahu. Sebagai pengakhiran kepada cerita kawan saya itu, dia mengatakan bahwa jangan coba untuk berada di hutan ataupun main sorok-sorok jika tanpa kehadiran daripada orang tua-tua, karena bunian itu memang wujud dan ia selalu menyesatkan orang, di mana mereka tidak akan mampu untuk mencari jalan keluar. Oke, itu saja cerita seram saya pada malam ini. Dengan cerita seram itu, semoga ia menjadi satu pedoman kepada kita. Kita belajar daripada masa lampau. Oleh itu, sekian daripada channel Momulisun. Sehingga kita bertemu lagi di lain kisah seram yang akan saya ceritakan di lain masa. Oleh itu, teruskan bersama channel Momulisun. Itulah itu.